Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali kita mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Persembahkan hidupmu, pujianmu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau rindukan biar hadirat Tuhan dinyatakan atas setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Kami rasakan sampai saat ini Tuhan, kuasa-Mu mengalir bagi setiap hidup kami. Biar sore hari ini kami mau persembahkan korban yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Melalui pujian kami, melalui penyembahan kami mau naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu turun mengalir bagi setiap kami. Memberikan kekuatan yang baru. Memberikan damai sejahtera bahkan sukacita yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku,
Terima kasih Tuhan. Biar hati kami, mulut kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi, tinggikan, kami tinggikan diri-Mu Tuhan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, oh kami tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, hanya Yesus. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, amin. Mengatasi bumi, oh kami tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Dia Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita percaya Dia Tuhan Allah Alfa dan Omega, haleluya. Mari bersama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat betapa sempurna penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dengan kasih-Mu Engkau melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Biar Engkau terus bawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dan Engkau bawa kami kepada jalan yang sempurna. Hanya bersama Tuhan Yesus, kami percaya selalu ada kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan yang benar Tuhan. Amin. Kebenaran dalam kasih-Mu ada kehidupan,
Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau akan mengajar kami Tuhan, baik kami yang di gereja maupun kami yang sedang mengikuti secara online di rumah atau dimanapun Tuhan. Biar kami mau belajar seperti seorang murid yang menyerap setiap pelajaran dengan baik, dan melalui ini kami terus bertumbuh menjadi umat-Mu yang semakin kuat, semakin dewasa, sehingga hidup kami terus memuliakan Tuhan. Pakai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu ya Roh Kudus untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Sore hari ini khotbah PA saya beri judul Lulus Masuk Surga. Lulus masuk surga. Kalau bicara soal lulus masuk surga, itu artinya dalam perjalanan kita, meskipun kita sudah diselamatkan, itu belum betul-betul 100% diselamatkan. Masih ada jangka waktu di mana setiap kita harus berjalan dan mengalami berbagai macam ujian hidup. Sehingga waktu kita menyelesaikan seperti hanya dengan orang sekolah, misalnya masuk ke SMA, kelas 1 dia sudah anak SMA. Tapi dia belum disebut sebagai lulus SMA. Setelah dia melalui proses belajar, ujian, naik kelas 2, kelas 3, kemudian ada ujian akhir, baru dinyatakan lulus. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Meskipun oleh anugerah dan kita terima dengan iman yang namanya keselamatan, tapi dalam tahapan-tahapan hidup kita, kita harus tahu, kita harus mengalami berbagai macam ujian untuk naik tingkat, bahkan sampai akhirnya betul-betul layak masuk surga. Dan berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus dengan keuangan, salah satu ujian supaya kita lulus masuk surga adalah kita harus lulus ujian dalam hal keuangan. Jadi soal keuangan itu luar biasa sangat penting. Maka waktu saya tergerak dan saya mencoba mulai meneliti khususnya berkaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus, ada begitu banyak Tuhan menjelaskan tentang keuangan. Artinya soal uang itu penting sekali. Bahkan mempengaruhi apakah kita nanti layak masuk surga setelah diselamatkan atau tidak. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan soal keuangan ini yang saya jelaskan atau dari Lukas pasal 15 dan 16 tentang anak yang hilang. Dan kalau kita belajar, saudara-saudara, ini adalah gambaran dari keselamatan yang hilang karena terikat oleh kekayaan. Kita semua sudah terbiasa dengan kisah ini, di mana dimulai dengan ayah punya 2 orang anak, yang satu sulung, yang satu bungsu, dan akhirnya si bungsu memutuskan mengambil warisan. Walaupun sebenarnya
orang tuanya belum meninggal. Dan kalau kita pelajari, ternyata waktu mereka mengambil warisan, hidup mereka atau hidupnya betul-betul tidak seperti yang diharapkan. Saudara, dari pelajaran ini kita tahu bahwa kenapa keselamatan yang ada di dalam diri anak ini boleh dikatakan hampir hilang. Karena keterikatannya dengan kekayaan. Dan itu bentuknya adalah yang namanya ketamakan. Next. Ketamakan. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kita diingatkan bahwa ingin kaya. Lalu kita baca juga dalam ayat yang 10 dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ketamakan inilah yang membuat kenapa si anak bungsu ini dia ambil hartanya walaupun dia memang ahli waris, tidak sepatutnya tetap dia paksa. Rupanya dia tipe orang yang tamak. Kalau kita baca juga next di dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya, lalu kita juga baca dalam Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Iman juga bisa terhimpit dikatakan karena apa? Karena kekhawatiran dan kekayaan. Makanya dalam Lukas 12 juga diingatkan berjaga-jagalah. Dan waspadalah terhadap apa? Segala ketamakan. Rasul Paulus juga menjelaskan dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini keadaan akhir zaman. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan akan datang masa yang sukar di akhir zaman. Dan salah satu ciri-ciri manusia akhir zaman adalah dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Maka kenapa kita sebagai orang percaya harus jaga baik-baik. Dan tidak secara kebetulan kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 tentang 7 jemaat. Dan saya yakin ini bukan hanya menjelaskan tentang jemaat pada saat itu waktu Wahyu ditulis yang memang dalam konteks ada 7 jemaat yang diberitahu oleh Yohanes. Tapi ini juga merupakan pengajaran yang bersifat profetik di mana apa? Di mana ini mengingatkan tentang masa-masa. Dan kalau kita pelajari dalam Wahyu pasal 3, jemaat terakhir yang diingatkan dan ditegur adalah jemaat Laodikia. Kita tahu apa ciri-ciri jemaat Laodikia. Jemaat ini jemaat yang kaya secara ekonomi. Tapi Tuhan tegur karena apa? Mereka suam kuku. Ini kaitannya dengan kekayaan yang sudah mengikat mereka. Maka kalau kita lihat
Di dalam kehidupan nyata sekarang ini, begitu banyak ketamakan itu dalam kehidupan praktis. Misalnya saja korupsi. Indonesia harusnya menjadi negara yang sangat kaya karena sumber daya alamnya coba. Sekarang ini ada begitu negara yang mengalami resesi. Indonesia tidak. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam yang begitu luar biasa. Tapi kenapa Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju seperti negara lain yang tidak punya SDA yang begitu berlimpah? Kuncinya apa? Korupsi. Ketamakan itu membuat orang melakukan begitu banyak korupsi. Lalu apalagi judi. Lalu apalagi saudara-saudara, orang kenapa begitu banyak tergoda dengan yang namanya investasi. Kalau sudah diiming-imingi itu, bunga tinggilah, ada pengembalian inilah. Padahal sebenarnya kalau secara logika, semua model investasi yang seperti itu sebenarnya tidak masuk akal. Bayangkan dengan situasi yang sulit bisa dapat untung sedemikian besar, itu nggak mungkin logikanya. Tapi kenapa berulang-ulang, bukan hanya sekali dua kali. Mungkin puluhan kali, ratusan kali orang selalu kena dengan pola yang sama. Kuncinya salah satunya adalah ketamakan. Dan ini bukan hanya dialami atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Jemaat, orang-orang Kristen yang sepertinya juga sudah lama bisa terjebak dengan hal seperti ini. Sekali lagi kuncinya adalah ketamakan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Dan melalui pelajaran anak terhilang, waktu dia dikuasai oleh yang namanya ketamakan, sehingga dia pakai uangnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ini saudara-saudara. Ketamakan itu merusak persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Lukas 15 ayat 12 sampai 13 dikatakan, Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Cinta uang itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Seperti hanya dengan anak bungsu ini. Dia tidak lagi ingin dekat dengan sang ayah yang begitu mengasihi dia. Dia sudah lupa bahwa dari kecil dididik, dirawat, dikasihi. Tapi karena gara-gara sekarang sudah punya duit banyak, yang dilakukan apa? Dikatakan lalu pergi ke negeri yang jauh. Hidup dengan hartanya, senang dengan segala yang dimilikinya. Saudara, ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Ada orang yang waktu dia menderita, dan pada umumnya seperti itu, dia rajin ke gereja, rajin doa, rajin melayani. Pernah ada satu orang ibu, itu betul-betul terjadi. Datang ke rumah saya, dia menceritakan tentang problemnya. Yang membuat saya tidak pernah lupa berkaitan dengan si ibu ini adalah kenapa?
Karena waktu dia bilang tentang problemnya, satu yang dia minta. Dan belum pernah selama pelayanan saya selama ini, ada orang yang minta doa seperti ibu ini. Ibu ini minta begini, Pak, tolong doakan saya dan kami supaya jadi miskin. Saudara, apa ada? Coba. Selama pelayanan saya yang hampir 40 tahun ini sejak saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, sekolah teologi, baru sekali itu. Ada orang bilang, tolong doakan ya Pak, supaya kami jadi miskin lagi. Saya tanya, loh ibu ini kok sepertinya aneh. Enggak seperti yang lain, biasanya kalau doa itu supaya diberkati, supaya sehat, supaya makin maju. Ini ibu tidak. Lalu dia mulai cerita. Dengan sedih dia bercerita, dia bilang, Pak, waktu kapan saya dekat dengan Tuhan? Waktu kapan saya bahagia? Waktu kapan saya senang? Dia bilang justru waktu saya tidak punya apa-apa. Saya menikah dengan suami saya, betul-betul waktu itu tidak punya apa-apa. Tinggal pun di rumah mertua. Kami dikasih satu kamar sederhana. Kami betul-betul tidak punya apa-apa. Kemana-mana bahkan sepeda motor pun juga tidak punya. Punyanya hanya sepeda. Kemana-mana pergi boncengan. Tapi dia bilang, saya ingat sekali. Kalau dibandingkan dan kalau saya ditanya, kapan saat saya bahagia, dekat dengan Tuhan, selalu datang sama Tuhan. Saat itu Pak, walaupun cuma naik sepeda, saya ke gereja. Kalau ada acara doa, saya datang. Melayani juga melayani. Dan memang dia bilang sebagai manusia biasa, saya pengen seperti yang lain. Masa naik sepeda terus, kami berdoa Tuhan berkati kami. Dan akhirnya Tuhan berkati, punya sepeda motor. Masih kurang karena sepeda motor kehujanan, mereka doa, kerja baik, Tuhan berkati. Sekarang punya mobil. Doa lagi, Tuhan dengar yang tadinya tinggal di rumah mertua, sekarang punya rumah sendiri. Ekonomi kami makin maju Pak. Bahkan akhirnya suami saya bisa kerja sendiri, buka usaha, dan makin maju. Yang tadinya mobilnya cuma satu, sekarang bisa 2, 3. Kami masing-masing punya mobil, anak juga pakai mobil. Rumah juga di tempat elit. Dan kami berpikir, dia bilang, saya berpikir itulah saat yang membahagiakan. Tapi apa yang terjadi, dia bilang, saya mulai tidak ada waktu ke gereja. Doa yang tadinya ikut sekarang tidak. Lalu suami saya pun juga sekarang jarang pulang. Alasannya macam-macam karena lembur lah. Buat pekerjaan ini keluar kota. Sampai satu kali saya dengar, tadinya tidak percaya. Tapi setelah saya tahu sendiri ternyata suami saya berselingkuh. Sudah tidak lagi mau ke gereja, kalau di rumah Sabtu alasannya capek. Memang zaman itu belum ada online. Mungkin kalau itu terjadi saat ini, mereka akan bilang, kami ibadah online di rumah. Tapi waktu itu enggak ke gereja, doa sudah tidak lagi, betul-betul sudah jauh dari Tuhan. Sehingga dia bilang waktu itu kepada saya, Pak tolong doakan supaya kami miskin lagi, supaya kami bahagia, supaya kami dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Pernah saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari Korea. Dia bilang begini, saya tanya gimana Pak, Korea sekarang tambah maju kekristenan, waduh. Dia bilang sekarang ke Korea kekristenannya
mulai menurun. Terutama untuk generasi muda, generasi yang mapan, generasi yang produktif, sangat merosot sekali. Lalu saya tanya, apa penyebabnya menurut Bapak? Lalu dia mulai cerita, harus diakui gereja Korea pada umumnya salah dalam mengajarkan beberapa puluh tahun yang lalu. Harus diakui Korea Selatan yang lalu, apalagi karena perang saudara. Mereka adalah negara yang miskin pada tahun 50-an. 50, 60, tahun 50, 60 itu negara miskin. Dan gereja waktu itu mengajarkan satu pengajaran yang namanya teologi kemakmuran. Kalau jadi Kristen mesti diberkati. Jadi kaya, sukses. Itu didengungkan menjadi pengajaran utama oleh gereja di sana. Dan memang akhirnya Tuhan berkati. Secara umum Korea maju berkembang. Penduduknya mulai juga meningkat pendapatannya dan mulai kecukupan. Bahkan lebih. Akhirnya apa? Mulai meninggalkan Tuhan. Seperti anak bungsu ini, kalau sudah punya harta, gak butuh sang bapak. Bukankah ini juga yang terjadi? Banyak orang percaya, waktu dia tidak punya, dia kurang, ada banyak penderitaan, cari Tuhan, dekat Tuhan, setiap kali Tuhan, tapi setelah semuanya punya, selamat tinggal Bapak, saya gak butuh karena saya sudah punya sesuatu yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ini perlu mengingatkan setiap kita, khususnya kita yang sedang diberkati oleh Tuhan. Ataupun ya punya banyak hal, mari jangan sampai. Dan kalau kita pelajari dalam kehidupan anak terhilang, dia bukan hanya jauh dari Tuhan, persekutuannya jauh dari Tuhan. Tapi ini yang terjadi, hidup dalam kenikmatan dosa. Dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 16 dikatakan, Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. ya, hidup dalam kenikmatan dosa. Ini gandengannya saudara-saudara. Makanya orang seringkali bilang begini, ada 3 ta, ya kan? Kalau sudah kaitannya dengan keduniawian itu ada yang namanya 3 ta. Tahta, harta kalau sudah punya, lalu wanita. Kesenangan dalam keduniawian. Ini bahaya sekali. Dan kalau sudah seperti ini, saudara-saudara, hidup dalam kenikmatan dosa, jauh dari Tuhan, akhirnya apa? Tuhan izinkan mengalami yang namanya ini. Hidup dalam pelbagai kemelaratan. Mungkin soal duit tidak, tapi kemelaratan yang lain. Seperti yang terjadi dengan anak terhilang ini. Dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 16 dikatakan, Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, tren itu selalu hampir sama. Dalam kehidupan perjanjian lama juga sama. Bangsa Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang sungguh-sungguh istimewa di mata Tuhan. Tapi waktu mereka mulai diberkati,
duit banyak, kekayaan banyak, mulai lupa Tuhan. Mereka asik dengan dosa, penyembahan berhala, dan macam-macam. Akhirnya apa? Karena jauh dari Tuhan, mulai hidup dalam dosa, Tuhan izinkan berbagai macam masalah, kemelaratan. Mengalami penjajahan, tekanan. Anak terhilang ini juga sama. Saudara, kita harus tahu tren kalau seorang mulai jauh dari Tuhan, terikat dengan yang lain, pasti ini yang terjadi. Yaitu apa? Mulai jauh dari Tuhan, akhirnya apa? Dekat dengan dosa, mulai hidup dalam dosa. Nah, kalau sudah mulai hidup dalam dosa, terus menerus dikuasai oleh kuasa dosa, akhirnya hidupnya pasti mengalami ikatan-ikatan kemelaratan. Oke, kalau kita bilang buktinya saya masih kaya Pak, jauh dari Tuhan. Oke, tapi pasti hati kita akan mulai kehilangan. Seperti tadi, wanita tadi yang saya ceritakan. Dia kaya, tetap sehat, tapi gak pernah punya yang namanya sukacita. Tiap kali ketemu suami berantem, rumahnya seperti istana, hanya justru ditinggali oleh para pembantu. Mereka kalau tiap kali di rumah malah seperti neraka, ribut sampai ya seperti hanya dengan orang yang ribut, minta cerai lah. Anak-anak juga punya cara hidup yang salah. Itu bentuk dari kemelaratan, kehilangan sukacita, kehilangan damai, kehilangan keharmonisan. Bahkan kalau kita baca anak terhilang ini dibuat sangat ekstrim dalam hal hidupnya. Bagi orang Yahudi, babi itu haram. Jadi orang Yahudi itu enggak mungkin kerja di peternakan babi. Karena apa? Karena memang kerja sebagai pegawai peternakan babi itu jelas sudah merupakan posisi yang sangat betul-betul buruk. Ditambah lagi dikatakan kalau kita baca tadi dalam ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Bayangkan, makan babi aja haram, apalagi makan makanannya babi, double haram. Ini menggambarkan bagaimana si bungsu ini sudah dalam posisi yang paling jelek, hina, tidak layak. Itulah yang terjadi. Kalau kita mulai meninggalkan Tuhan karena terikat dengan harta, kita mulai hidup dalam dosa, dan akhirnya kalau itu terus terjadi, kalau Tuhan itu baik, pasti kita diizinkan mengalami berbagai macam kesulitan, kemelaratan. Nah, kalau ini terjadi, saudara-saudara, dalam hidup kita, mari, ini yang baik dari anak terhilang itu. Dia mulai sadar. Kesadaran itu penting sekali. Supaya apa? Supaya setiap kita itu tidak terus terikat dengan yang namanya harta kekayaan. Kadang-kadang Tuhan harus jewer kita, harus tegur kita, harus mungkin seperti orang tua hajar kita. Untuk apa? Memenuhi yang namanya kesadaran. Apa? Kekayaan itu adalah kosong. Dalam Lukas 15 ayat 17 dikatakan, Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. ia menyadari keadaannya. Ternyata kekayaannya itu tidak bisa membuat dia tetap. Bahkan dikatakan, aku di sini mati kelaparan.
Saudara, kesadaran bahwa segala sesuatu yang berkaitan kesenangan dunia yang dimulai dengan banyak duit, banyak kaya, itu kosong. Yakobus 5 ayat 1-3 dikatakan, Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara, Tuhan ingatkan orang-orang kaya melalui Yakobus karena mereka begitu bangga, oh kami kaya, kami punya kuasa. Karena memang harus diakui dalam banyak hal, uang itu identik dengan bisa semuanya. Bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu pun apalagi. Ya, etika hidup bernegara itu masih sangat lemah sekali. Jadi kalau orang sudah kaya, wah itu sama dengan dalam tanda kutip raja, dia bisa buat apa aja. Tapi Yakobus ingatkan kepada orang-orang kaya, ingat ya, hai kamu orang kaya, kamu harus menangis dan meratap kalau kamu mengharapkan, mendewakan, membanggakan kekayaan. Kenapa? Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, kosong sebenarnya. Bahkan dikatakan, dan karatnya akan menjadi saksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Ini penting memang. Biasanya orang itu kalau belum mengalami, belum yang namanya sadar. Saya punya seorang teman hamba Tuhan. Latar belakangnya sangat buruk. Dia bercerita sebelum dia di hamba Tuhan, waktu itu dipanggil dalam usia yang cukup tua, mungkin sekitar umur 50-an. Sebelumnya dia bilang, saya hidup ya punya banyak harta. Lalu kalau sudah punya banyak harta, tiap malam dia senang-senang dengan temannya, mabuk, main perempuan. Kemudian ya semua kesenangan duniawi dia jalan. Lalu dia bilang sama saya, Bapak tahu tidak kenapa saya akhirnya bertobat, bahkan akhirnya menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Gara-garanya saya mengalami satu sakit. Kemudian dokter memvonis kalau Bapak tidak berhenti merokok dan yang lainnya, Bapak mungkin beberapa lama lagi akan mati. Nah, waktu dia mengalami seperti itu, satu malam waktu itu dia seperti disadarkan. Diingatkan, waduh kalau seperti ini aku mati masuk neraka. Nah, perasaan itu membuat akhirnya dia begitu takut. Lalu dia juga disadarkan ternyata semua yang dia punya selama ini yang dia lakukan itu kosong. Nah, kesadaran bahwa semua yang di dunia ini itu kosong, itu penting sekali. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan, kenapa Bapak Ibu mungkin ada yang tadinya sukses, sekarang bangkrut. Secara duniawi mungkin Anda akan berkata, aduh aku jatuh sedemikian dalam. Tapi menurut saya ada sisi positifnya, terutama berkaitan dengan jiwa dan kekekalan. Supaya kita diingatkan tidak terus terikat dengan keduniawian. Karena semua yang namanya duniawi itu sementara seperti digambarkan di sini. Kekayaannya bisa busuk, karat, artinya betul-betul akan habis. Tapi orang begitu
banyak pada umumnya. Kejar apa? Duit, kekayaan. Nah, kita perlu punya kesadaran kekayaan adalah kosong. Karena ini membuat apa? Seperti anak terhilang tadi. Karena dia sadar kekayaan itu tidak ada artinya. Bahkan dia melarat. Dia mulai apa? Bertobat. Kembali kepada Bapa. Kalau kita baca dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 21 dikatakan, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa apa yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan? Kekayaan. Tapi kalau kita mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendengar malam hari ini mengalami hal seperti ini dan akhirnya Tuhan izinkan bahwa kekayaan itu kosong. Tidak akan pernah bisa menjadi andalan hidup yang sejati. Hanya Tuhan, seperti hanya dengan anak bungsu ini akhirnya dia sadar bahwa hal yang paling penting itu adalah Bapa. Karena di dalam diri Bapa lah ada semuanya. Kita harus juga mengerti apa yang ada dalam semua hal. Atau semua hal itu ada yang benar, yang baik. Hanya di dalam Tuhan. Makanya kalau ada di antara kita yang sudah jauh. Termasuk karena kekayaan membuat kita lupa Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan kita jatuh, gagal, mengalami keterpurukan, mari bertobat. Biar setiap kita disadarkan bahwa memang Bapa, Tuhanlah. Kalau kita punya Tuhan, kita punya semuanya. Maka kita perlu bertobat. Seperti si anak ini berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Dan kalau kita baca dalam ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Pertobatan itu dimulai dengan apa? Kesadaran. Lalu kesadaran itu ditunjukkan dengan apa? Pengakuan salah. Seperti anak ini berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kita perlu, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, sadar. Kita dosa, kita tidak benar. Kemudian akui semua salah kita, dosa kita kepada Tuhan. Dan kalau sudah, tunjukkan pertobatan dengan tindakan. Banyak orang sadar, waduh saya berdosa. Lalu juga langkah kedua dilakukan, kita akui, tapi tetap dalam dosa. Nah ini bukan pertobatan. Hanya nyesel tapi tidak pernah berubah. Yang tadinya mencuri masih mencuri. Yang tadinya mungkin terikat dengan dosa yang lain masih terikat. Itu bukan bertobat. Pertobatan itu adalah sadar, kemudian mengakui, lalu bangkit dan kembali kepada Bapa. Artinya ada perubahan sikap, perubahan tindakan. Dan betul-betul ditunjukkan. Lalu kembali menjadikan Tuhan itu nomor satu. Itu pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar adalah kembali menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Seperti anak terhilang ini.
Tadinya sebelum dia punya kekayaan, Bapak ini nomor satu dalam hidupnya. Dia betul-betul tergantung pada Bapak. Dia tinggal dengan Bapak, semuanya dia minta Bapak, semuanya tergantung. Tapi setelah dia punya kekayaan, dia tidak bergantung pada Bapak, tapi bergantung pada kekayaan. Nah, kita juga demikian. Kalau kita berkata, saya bertobat, artinya kita harus menjadikan Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita kembali. Bukan yang lain, bukan kekayaan, bukan yang lain. Ini harus kita alami. Supaya kita betul-betul bisa masuk surga. Nah, ini pelajaran yang kita pelajari berkaitan dengan perumpamaan tentang anak yang terhilang. Lalu kalau kita belajar dalam Lukas pasal 15, seperti saya katakan 2 minggu yang lalu, Lukas 15 dan 16 itu merupakan sebuah kesatuan. Dan tidak terpisahkan karena temanya tetap sama, yaitu apa? Menjelaskan tentang keselamatan selalu dikaitkan dengan soal keuangan, soal harta. Dan kalau kita baca dalam Lukas 15, lalu setelah itu Lukas 16, dilanjutkan Tuhan menceritakan tentang perumpamaan yang lain. Masih ada hubungannya dengan uang. Yaitu apa? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini kita bisa baca dalam Lukas 16 ayat 1 sampai yang ke-9. Kalau kita teliti dalam kaitan dengan perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, saya menemukan pelajaran penting yaitu apa? Bahwa perumpamaan ini adalah gambaran tentang ketidaksetiaan sebagai pengurus hartanya Tuhan. Nanti kita akan lihat melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, kita diingatkan bahwa seperti halnya dengan bendahara, kita semua sebenarnya kalau kita dipercaya dengan harta atau yang lain, kita hanya pengurus sebenarnya. Yang harusnya waktu kita ngelola, mengembangkan, itu betul-betul ngerti ini adalah miliknya Tuhan, hartanya Tuhan. Nah, kalau ini kita miliki, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan bisa menyenangkan hati Tuhan dan lulus masuk surga. Nah, pelajaran apa saja yang kita bisa pelajari dari perumpamaan bendahara yang tidak jujur, hubungannya dengan harta dan keuangan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari dari kisah tentang bendahara yang tidak jujur, hal yang pertama yang kita bisa temukan, kesalahan dari bendahara yang tidak jujur itu apa? Yaitu kembali, dia sebenarnya sudah tidak mengabdi kepada tuannya dengan benar. Itu dibuktikan dengan apa? Harta milik tuannya itu dihambur-hamburkan, dipakai untuk kesenangannya sendiri. Maka saya katakan bahwa bendahara ini sudah tidak mengabdi kepada tuannya, tapi mengabdi kepada harta tuannya. Dalam Lukas 16 ayat 1 dikatakan, Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. ya, bendahara itu dalam setiap posisi atau dalam setiap situasi organisasi adalah orang yang boleh dikatakan paling dipercaya. Kalau enggak mungkin jadi bendahara. Kenapa? Karena pegang uang. Dan bahkan dalam tradisi Yahudi zamannya Tuhan Yesus, bendahara itu betul-betul bisa berlaku seperti hanya pemilik. Jadi kalau misalnya bendahara bilang bayar berapapun, itu atas nama pemilik. Makanya kalau kita pelajari dalam konteks
perumpamaan ini. Bendahara ini bahkan waktu dia ketahuan sudah menghambur-hamburkan, lalu dia lakukan apa? Orang yang punya utang sekian diberitahu, kamu potong utangnya. Ini sekian, potong utangnya. Karena dia betul-betul menjadi wakil atau atas nama pemilik. Disinilah sehingga saya yakin bendahara ini waktu awal bekerja pasti baik. Sehingga akhirnya dipercaya jadi bendahara yang pegang uang. Tapi rupanya uang itu sudah menggoda dia. Sehingga akhirnya dia tidak lagi sungguh-sungguh mengabdi kepada tuannya, tapi dia mengabdi kepada harta tuannya. Nah, ini bahaya sekali saudara-saudara dikasih Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam Lukas 16 ayat 13, Tuhan mengingatkan ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, jadi si bendahara tidak jujur ini mulai bergeser. Dari tadinya mengabdi kepada tuannya, sekarang justru mengabdi kepada hartanya. Buktinya apa? Dia hambur-hamburkan, dia pakai untuk dirinya sendiri. Nah, Tuhan dalam aplikasi setelah dia menjelaskan tentang perumpamaan ini, dia ingatkan, hati-hati kita tidak boleh seperti itu. Makanya dikatakan seorang hamba itu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan uniknya kalau kita baca dalam konteks ini adalah Tuhan itu dibandingkan dengan yang namanya mamon atau harta atau kekayaan. Ini dewa bukan hanya orang modern. Bahkan dalam Alkitab zaman yang sudah lama pun yang namanya mamon atau harta itu bisa jadi dewa. Bisa jadi seperti Tuhan yang disembah, yang menjadi ikatan atau mengikat. Faktanya demikian. Seperti juga tadi kita baca atau kita pelajari bagaimana anak bungsu juga jatuhnya sama, yaitu apa? Ikatan dengan keuangan atau yang namanya harta. Matthew Henry, salah seorang ekspositor atau ahli Alkitab yang sangat populer bahkan sampai sekarang, setiap penafsirannya atau buku-buku tafsirannya menjadi salah satu referensi banyak hamba Tuhan. Dia berkata tentang soal keuangan. Dia bilang orang-orang duniawi, siapapun bisa juga orang Kristen, itu menjadikan emas sebagai Tuhan mereka. Kalau orang-orang kudus yang benar, itu adalah menjadikan Tuhan sebagai emas mereka. Kalau orang yang tidak benar, itu menjadikan emas itu Tuhan. Disembah, dia begitu terikat. Tapi kalau orang benar, orang kudus, Tuhanlah yang paling berharga dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti, jangan sampai kita menjadikan materi, kekayaan itu sebagai Tuhan kita. Dan memang tidak secara kebetulan mamon di sini dijadikan sebanding atau sejajar dengan Allah. Mamon yang tidak jujur disebut mamon yang tidak jujur. Sebutannya mamon yang tidak jujur. Nah, sedikit saya terangkan apa itu mamon. Mamon sendiri dari bahasa Aram yaitu mamona. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani mamonas. Dalam bahasa Latin mamona juga.
arti dari mamon itu sebenarnya awalnya adalah mempercayakan. Namun seiring berjalannya waktu, maknanya mulai bergeser dari yang dipercaya lalu menjadi aktif apa yang dipercayai. Nah, ketika kita mulai apa yang kita percayai, yaitu uang, inilah yang menjadi gantungan hidup kita, maka M yang harusnya kecil untuk mamon itu berubah menjadi besar. Mamon dengan huruf M besar. Artinya dianggap sebagai pribadi, sebagai yang disembah, yang ditinggikan, yang diagungkan. Karena ini menunjuk kepada ilah. Menunjuk kepada ilah. Saudara tahu kenapa mamon itu disebut tidak jujur? Apakah berarti uang kita itu tidak jujur? Padahal kan dalam pengertian kalau bisa disebut uang itu netral. Memang ada orang-orang cari uang dengan cara yang tidak jujur sehingga uangnya itu disebut uang tidak jujur. Tapi bagaimana kalau uang itu dicari dari cara-cara yang benar? Apakah masih disebut uang tidak jujur? Tapi Alkitab menyebut berkali-kali mamon selalu dikaitkan yang tidak jujur. Nah ini saudara-saudara, saya gambarkan dengan ini. Kenapa disebut mamon itu yang tidak jujur? Kita tahu ada yang namanya fata morgana. Fata morgana itu adalah sebuah fenomena bayangan udara di mana ilusi optik yang biasanya terjadi di tanah lapang yang luas seperti padang pasir atau padang es. Jadi dari jauh, apalagi kalau orang sedang lapar, haus, jalan di padang gurun yang begitu panjang, lebar, nggak ada sumber air. Dari jauh bisa kelihatan, wah di sana terlihat ada air. Nah ini membuat orang apa akhirnya? Ayo cepat. Sedang haus, airnya habis. Ternyata sampai nggak ada. Hanya sekedar ilusi optik atau artinya apa? Betul-betul tidak nyata. Nah kenapa mamon itu disebut tidak jujur? Karena mamon itu seperti fata morgana. Wah enak ya kalau punya uang mesti bahagia. Kalau punya uang semuanya bisa. Kalau punya uang, wah sehingga semua orang begitu terobsesi dengan yang namanya uang, kekayaan. Buktinya orang kerja, banting tulang, setengah mati. Demi apa? Duit, uang. Tapi seperti fata morgana itu, setelah sampai, justru uang inilah yang membuat orang mengalami berbagai macam duka. Itu dikatakan dalam Alkitab. Makanya seperti fata morgana, makanya disebut mamon yang tidak jujur. Karena mamon itu, uang, kekayaan itu bukan penyebab atau sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Tidak ada, walaupun sepertinya kayak fata morgana itu. Waktu dapat kosong. Fata morgana. Tapi walaupun seperti fata morgana, hampir semua orang butuh dan cari, kejar, tambahkan yang namanya duit. Kita perlu hati-hati. Nah kalau kita mungkin berkata begini, wah saya tidak Pak, saya tidak terikat dengan uang. Coba kita lihat ada beberapa ciri-ciri orang yang terikat dengan uang. Mungkinkah itu termasuk kita coba? Ini tanda-tandanya kalau kita mulai terikat dengan uang.
Ini tanda-tandanya. Yang pertama, kalau kita mulai ketika Anda tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Aduh, uang itulah hidup. Kalau kita mulai membayangkan, wah kalau enggak punya uang, sudahlah. Pernah ada seorang, dia bilang, saya dengar, saya itu paling takut apa? Bukan menderita, dia bilang. Bukan apa-apa, saya siap hadapi semua. Saya hanya takut satu, yaitu miskin, dia bilang. Itulah yang paling saya takuti. Saudara, kalau kita sudah mulai seperti itu, kita mulai yang namanya tadi itu, terikat dengan uang. Kemudian yang kedua tandanya, ketika Anda marah dan kehilangan damai sejahtera karena memikirkan kehilangannya. Saudara, baru-baru ini ada seorang dia bilang, saya sedang ada dalam problem dengan keuangan. Lalu dia bilang begini, saya akui, waktu saya kehilangan uang, karena ada masalah, saya mulai kehilangan sukacita. Uring-uringan. Memang jumlahnya cukup besar ya. Saya tidak tahu persis penyebabnya, apakah karena gara-gara kongsi, lalu kongsinya tidak jujur, uangnya ikut dimakan atau gimana. Tapi dia bilang, saya hari-hari ini kehilangan sukacita. Saudara, kalau sudah mulai seperti itu, hati-hati. Berarti kita mulai terikat dengan yang namanya uang. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami, saudara-saudara, kartu tol saya, baru saya isi, karena saya mau berangkat keluar kota, saya isi cukup banyak. Lalu dalam satu acara, saya lupa, itu kan karena harus parkir dengan cara valet, kartu tolnya saya ambil. Tapi karena tergesa-gesa, jatuh rupanya. Nah waktu pulang dari acara, saya cari, waduh gak ada. Waktu itu hati saya mulai kehilangan sukacita memang. Waduh, duitnya banyak, baru diisi lagi. Tapi kebetulan saya sedang persiapan ini Bapak Ibu. Sehingga saya berkata, Tuhan ampuni saya. Ternyata gak gampang ya, walaupun duitnya gak sebanyak orang lain. Jumlahnya ratusan ribu, tapi lumayan. Tapi waktu saya persiapan ini saya belajar, Tuhan ampuni saya. Saya mau belajar, oke lah. Kalau memang Tuhan kehendaki, walaupun itu salah saya kan, karena tergesa-gesa jatuh. Ini bahaya Bapak Ibu. Gimana? Kalau mulai duit hilang, kita marah, damai hilang. Yang ketiga adalah, ketika kepemilikan itu adalah hal pertama yang Anda pikirkan di pagi hari, dan hal terakhir yang Anda pikirkan di malam hari. Jadi kalau kita mulai pagi bangun, untung berapa ya hari ini. Duitku berapa ya, nanti dapat berapa. Mau tidur juga mulai, saudara, ini berarti mulai ada tanda-tanda. Hati-hati, hati-hati. Maka kita perlu jaga. Saya punya seorang teman, waktu itu saya diajak nginep di rumahnya karena pelayanan. Kebetulan orang tuanya jual semacam toko kelontong. Karena kami jarang ketemu, malam tidur kan kebetulan rumahnya lantai 2. Kami tidur di lantai 2. Nah waktu kami ngobrol jam 11, jam 12, masih terdengar bunyi kerincing, klutek, kelincing.
Jam 12 malam loh Bapak Ibu. Saya tanya teman saya, itu bunyi apa toh kok? Oh itu papa mamaku sedang hitung duit. Karena tokonya itu tutup jam 6 sore. Hitung duit sampai jam segini. Iya karena banyak receh katanya. Kebetulan di kota yang agak kecil gitu. Terus tidurnya berapa papa mamamu? Saya bilang, jam 1-an. Terus karena kota kecil kan tokonya bukanya pagi. Jam 6 sudah buka. Jadi jam 1 tidur, jam 4 bangun. Jam 6 buka toko. Jam 6 selesai, ngitung duit kelinding-kelinding sampai jam 12 malam. Aduh sehari-hari duit. Sudah saudara. Kalau seperti itu berarti kita mulai terikat dengan uang. Hati-hati. Kita harus jadikan Tuhan. Bukan uang yang selalu kita pikirkan. Bagaimana kalau kita mulai kehilangan uang? Marah, sukacita hilang. Kita jangan sampai seperti itu. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Mari saya undang kita berdiri. Kita akan menyanyikan untuk mengagungkan Dia. Biarlah Dia satu-satunya Tuhan kita. Bukan yang lain, bukan uang. Kemuliaan bagi Allah. Yang di rumah juga mari kita mau agungkan Tuhan. Sebagai satu-satunya Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah. Biar kita agungkan Dia. Di tempat yang Maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah. kemuliaan bagi Allah. Biar kita jadikan Tuhan satu-satunya. Di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja. segala raja. Nyanyikan dengan benar. Kemuliaan bagi Allah. Biar kami jadikan Kau Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Amin Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan Yesus berkata tentang uang sebagai mamon yang tidak jujur. Disebut mamon karena bisa menjadikan kita begitu terikat, begitu terbelenggu, bahkan menjadikan uang itu seperti Tuhan kita. Kita sisihkan Tuhan, kita abaikan Tuhan, bahkan demi uang kita rela jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan bilang mamon yang tidak jujur
Karena apa? Karena mamon, uang, harta itu seperti fata morgana. Dari jauh kelihatannya, waduh, ini yang saya butuhkan kalau aku haus, kalau aku lapar. Tapi waktu kita mulai ada di dalamnya, apa yang kita bayangkan itu tidak pernah terjadi. Uang tidak membuat kita bahagia. Uang tidak membuat kita harmonis dalam keluarga. Uang tidak membuat kita penuh dengan sukacita. Uang tidak bisa menjawab setiap kebutuhan kita. Itu sebabnya disebut tidak jujur. Hanya Tuhan. Amin. Yes. Alkitab sudah mengajar kita bagaimana anak yang bungsu. Waktu dia punya uang, dia pikir, aduh, inilah hidup. Dia mulai jauh dari orang tuanya, dari bapaknya. Dan akhirnya justru yang dia dapat, uang, harta, membuat dia mengalami hidup dalam dosa, kemelaratan. Dan dia memang akhirnya sadar, ternyata Bapa itulah satu-satunya yang dia butuhkan. Amin. Yes. Mungkin di antara Bapak Ibu yang malam hari ini sedang mendengar firman Tuhan, mengalami seperti anak bungsu, karena terikat dengan uang membuat saudara jauh dari Tuhan. Mengalami berbagai macam problem, masalah, kemelaratan. Saya mau ingatkan dan tawarkan kepada saudara-saudara, maukah kembali bertobat? Karena memang Bapa itu satu-satunya yang kita butuhkan, bukan yang lain. Amin. Yes, Tuhan. Kembali kepadanya. Jadikan Tuhan nomor satu, Amin. yang utama. Yes. Hanya Tuhan yang bisa menjawab setiap kebutuhan kita. Amin. Mari kita agungkan Dia dengan bersama-sama menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah. Oh haleluya. Di tempat yang maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Yes Tuhan, kemuliaan, oh, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Biar setiap kami hanya menjadikan Engkau satu-satunya Amin. Yes. Allah, satu-satunya Raja dalam Amin. hidup kami. Amin. Engkau berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami tidak terikat, terbelenggu dengan harta. Karena harta adalah mamon yang tidak jujur Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Amin. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali Amin. menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Joy to the world, the Lord has come. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord has come. Joy to the world, the Lord has come. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods from hills. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Heaven